Halo, jumpa lagi bersama saya Jay dan Hadi. Saya adalah marketing properti. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, khususnya yang selalu menonton video-video di channel saya. Pastikan Anda klik tombol subscribe-nya dan juga klik notifikasi loncengnya agar Anda senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari saya dan juga agar saya semakin bersemangat memberikan video-video yang bermanfaat bagi Anda sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke, saat ini kita sedang berada di era digitalisasi ya. Gelombang abad milenial. Wah, keren nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan ulasan ya terkait dengan berbagai aktivitas keseharian kita yang sudah menuju era digital. Coba Anda bayangkan saat ini semua aktivitas kita itu semuanya sudah serba online. Misalkan bekerja. Sekarang kalau misalkan bekerja ya, misalkan kalau misalkan dulu meeting ketemuan di suatu tempat ya, sekarang dilakukan via online. Jadi meetingnya tuh bisa via aplikasi Zoom misalkan atau pakai Google Meeting misalkan. Jadi semuanya sudah serba online. Selain itu juga misalkan anak-anak sekolah sekarang juga melaksanakan tugasnya sekolahnya itu via online. Mengerjakan PR-nya, tugasnya via online, setor video kepada gurunya. Dan ini memang agak ribet juga ya, karena saya juga punya anak. Dan ketika sekolah online ini, yang ribet itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya sekolah lagi gitu. Anaknya main kemana, tapi tugasnya di-prepare semuanya oleh orang tua. Sudah online juga. Kemudian belanja, kalau meskipun belanja memang di tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan ya via online, tapi sekarang itu semakin tinggi persentasenya. Banyak orang pesan makanan, pesan kebutuhan rumah tangga, beli perabotan apapun itu semuanya sudah dilakukan via online. Ada yang beli di marketplace, misalkan di OLX, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan semacamnya. Jadi segala aktivitas belanja itu juga kesehariannya dilakukan via online. Termasuk juga beli properti, beli rumah, beli tanah juga bisa dilakukan via online. Di video kali ini saya akan lebih memfokuskan gimana caranya kita beli properti, beli rumah, beli tanah, beli kapling itu dilakukan dengan cara online. Kang Hadi, emang bisa gitu beli rumah via online, beli tanah via online, pesen kapling via online? Jawabannya bisa banget. Ayah, ada buktinya nggak Kang? Ada banget. Banyak ya orang yang beli rumah, beli tanah itu tanpa survei itu langsung melakukan booking. Dan itu terjadi juga di pengalaman saya selama beberapa bulan ini memasarkan via online dan beberapa buyer membelinya dengan cara online ya tanpa survei langsung ke lokasinya. Nah, sebelum saya menjelaskan gimana tata cara beli rumah atau misalkan beli tanah via online ini, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika misalkan kita ingin beli rumah atau beli tanah via online ini. Memang tidak semudah dengan sama seperti belanja barang ya di marketplace, tapi kurang lebih tata cara dan tahapannya hampir sama ya. Nah, sebelum saya menjelaskan detailnya, kita akan coba flashback 10 tahun ke belakang ya. Zaman mungkin usia saya berapa ya dulu ya, masih muda lah. Sekarang juga masih muda sebenarnya. Nah, 10 tahun yang lalu, rata-rata kalau misalkan orang beli rumah itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang tidak mudah ya, skemanya itu panjang banget lah tahapannya. Jadi rata-rata dulu orang misalkan kalau mau beli rumah itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau orang zaman dulu 10 tahun yang lalu ketika misalkan ingin beli rumah, dia langsung survei ke lokasi yang dia cari. Misalkan seseorang mencari rumah di daerah Bogor, kita ambil contoh misalkan di sekitaran daerah Cilengsi lah. Nah, ketika ingin mendapatkan informasinya, buyer ini atau orang ini dia akan mengagendakan
satu hari full untuk survei ke daerah yang dicari, misalkan keliling di daerah Cilengsi. Ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan info-info rumah mana saja atau properti mana saja yang dijual di daerah tersebut. Karena zaman dulu itu teknis penjualannya itu rata-rata menggunakan spanduk, ya misalkan ada rumah depannya dikasih spanduk, misalkan rumah dijual, nomor HP tanpa perantara, misalkan. Rata-rata seperti itu. Atau misalkan di tiang listrik ada aerosen, ada tanda, ada nama marketingnya, nama agensi, kemudian ada nomor HP, ke arah sana itu ada dijual. Nah, itu biasanya para pembeli itu keliling dengan mengikuti tanda-tanda yang berpotensi adanya properti atau rumah yang dijual di daerah tersebut. Nah, bayangkan saja kan memang agak ribet banget ya. Kita menyediakan waktu langsung survei, mencari info-info rumah mana saja yang dijual di daerah tersebut. Nah, dulu memang mencari rumahnya seperti itu. Ada plus minusnya memang. Poin plusnya kita menjadi tahu ya daerah tersebut, lingkungan mana saja yang sekiranya cocok. Karena dulu mencari infonya langsung survei ke lokasi. Jadi keunggulannya ketika ada rumah dan dirasa lingkungannya cocok dan ketika dihubungi itu langsung itu sesuai budgetnya, maka pasti akan langsung terjadi yang namanya closing, langsung terjual, langsung dibeli. Nah, enaknya dulu seperti itu. Cuman bagi pembeli itu membutuhkan waktu yang lama. Keliling-keliling mencari info rumah yang dijual kan itu cukup capek juga dan melelahkan. Jadi 10 tahun yang lalu rata-rata orang beli rumah itu dengan cara seperti itu. Nah, ketika misalkan era digitalisasi mulai masuk, semuanya serba online, orang sekarang memasarkan, khususnya di properti juga sudah via online. Ada via Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Marketplace. Meskipun kalau Marketplace itu memang sudah ada lebih dulu ya ketimbang sosial media. Ada via OLX misalkan, kemudian via rumah dijual, kemudian ada rumah.com, rumah 123 dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dulu juga sudah ada, tapi sekarang lebih masif lagi. Lebih tinggi lagi orang-orang yang menjual propertinya itu via online dan para pembeli yang mencari infonya via online juga. Nah, oke, sekarang ingin saya bahas tahapan apa saja sih kita kalau misalkan ingin membeli rumah, ingin membeli tanah yang dilakukan secara online. Yang pertama pastinya kita harus mencari informasi dulu ya. Saat ini di era digital, era milenial ya, mencari informasi itu adalah sesuatu yang mudah. Kita bisa melakukannya di gadget smartphone kita. Cukup ketik di bah Google ya. Misalkan kita ingin mencari tanah kapling di Bogor, tinggal tulis aja tanah kapling di Bogor, itu baik Facebook, IG, YouTube, bahkan Marketplace itu pasti semuanya bakal keluar. Ya, kemudian nanti ada informasi, tinggal kita pilih mana informasi yang cocok bagi kita. Misalkan nih ketemu di YouTube, ya, YouTube-nya Jay dan Hadi, menjual tanah kapling di Bogor, misalkan diklik aja ada videonya, ada deskripsinya, misalkan, dan ada nomor kontaknya. Ketika cocok ya tinggal menghubungi nomor kontak yang tertera di informasi tersebut. Biasanya kalau misalkan marketing itu pasti menyimpan kontak nomor telepon atau nomor WhatsApp-nya. Tinggal Anda hubungi aja nomor kontak WhatsApp-nya untuk komunikasi lebih lanjut, mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Enaknya dengan skema yang seperti tadi ya, semuanya serba online, kita itu bisa membanding-bandingkan berbagai info yang kita dapat ya dari berbagai informasi yang di online tersebut, ada via Facebook, YouTube atau Marketplace. Misalnya sudah dapat info dari YouTube, tiba-tiba pengen mencari pembanding misalkan, ya tinggal cari aja misalkan di Facebook atau di OLX misalkan atau di rumah.com, apakah ada infonya yang serupa. Rata-rata pasti ada banyak ya. Makanya enaknya di zaman sekarang kalau misalkan ingin mendapatkan informasi properti yang dijual, kemudian kita ingin membandingkannya, misalkan banding harga,
cari misalkan marketing mana sih yang memposting dengan harga paling murah misalkan. Kan ada juga yang seperti itu ya. Anda bisa tinggal mencari dan membandingkan di info-info yang lainnya. Nah, misal suatu ketika Anda sudah mendapatkan informasi lebih lengkap lagi ketika sudah menghubungi telepon atau WhatsApp ya ke marketingnya, itu Anda tinggal mencari referensi lain. Misalnya kalau misalkan Anda sudah mendapatkan info tanah kapling di Bogor gitu. Misalkan di sana tuh kaplingnya konsepnya seperti ini, perizinannya seperti ini, kemudian biaya skema pembelian, kemudian legalitasnya. Itu ketika Anda sudah mendapatkan info lengkapnya, tinggal mencari referensi lain yang sekiranya itu membuat Anda semakin yakin. Referensi lainnya itu apa sih? Ya tinggal dicari aja. Misalkan nih kalau daerah Bogor, apakah lokasi kapling ini lokasi yang berkembang misalkan, itu kan bisa dicari di Google juga ya, ataukah di sana apakah ada progres pembangunan fasilitas ke depannya, dan itu juga bisa dicari di Google juga. Jadi itu akan menjadi informasi pendukung bagi Anda untuk meyakinkan ketika sudah mau melakukan pembelian kapling atau tanah tersebut gitu. Nah, kalau misalkan Anda sudah yakin, Anda sudah trust, sudah percaya, itu Anda bisa melakukan yang namanya booking atau take unit terhadap kapling yang dipilih. Ini contoh aja ya, misalkan. Cuman saran saya, sebelum Anda melakukan booking, itu Anda harus tanya dulu. Ini bookingnya tuh skemanya apakah refundable? Jadi refundable tuh tidak hangus kalau misalkan Anda mundur atau batal membeli properti tersebut. Ataukah misalkan booking ini hangus kalau misalkan Anda jadi atau tidak juga. Nah, misalkan saya mundur tapi bookingnya skemanya hangus. Nah, hal-hal kayak gini Anda harus tanyakan saja secara terbuka kepada marketing atau agensi tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah cocok dan misalkan sudah yakin, Anda tinggal melakukan yang namanya booking untuk take unit properti yang Anda pilih tersebut gitu. Nah, setelah ini pastikan kalau misalkan Anda ingin membelinya dengan cara cash, harus wajib survei dulu. Jadi kalau misalkan beli properti via online, bukan berarti kita full nggak survei. Jadi tetap harus melakukan survei juga, karena kan yang namanya pikiran orang beda-beda. Menurut saya misalkan lokasinya dekat, tapi menurut Anda kan belum tentu itu masuknya dekat juga. Makanya kalau misalkan ingin melakukan pelunasan terhadap properti yang sudah Anda booking atau sudah Anda pilih, itu silakan agendakan gimana caranya untuk survei ke lokasinya. Entah itu mau sama Anda sendiri atau mendelegasikan orang. Nah, ini misalkan nih saya punya saudara daerah sekitar, nah diminta untuk survei ke lokasi agar setidaknya mengetahui detail lebih lengkap gambaran akses lokasinya. Nah, kalau misalkan sudah cocok, barulah melakukan pelunasan terhadap properti yang dipilih. Jadi kurang lebih skemanya bisa lebih cepat ya dan juga lebih mudah. Cuman kekurangannya memang Anda harus mencari informasi sedetail mungkin meskipun belum tatap muka dengan marketingnya ya. Karena riskan banget di era digitalisasi ini ya, jujur-jujuran aja tidak semua marketing itu baik-baik. Ada juga yang misalkan orang iseng gitu, yang tujuannya ada yang ingin menipu juga. Makanya pastikan Anda mendapatkan informasi yang lengkap dan juga pastikan harus survei ke lokasinya. Nah, sedikit saya cerita juga kepada Anda, beberapa bulan di tahun yang lalu ya, di akhir tahun, saya punya seorang buyer yang kebetulan berminat ingin membeli tanah kapling di Bogor, tapi posisi beliau ini sedang berada di luar pulau ya. Ketika itu posisinya sedang ada di Bangka Belitung. Nah, beliau mendapatkan informasinya dari YouTube channel Jay dan Hadi ini. Berarti keren ya YouTube-nya. Nah, singkat cerita, beliau menghubungi saya dan meminta informasi yang lebih lengkap lagi. Kemudian saya berikan informasinya, skema pembeliannya, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, beliau percaya ya, karena memang si couplingnya ini legalitas dan tools pemasarannya lengkap banget. Jadi membuat orang yang mendapatkan info lebih lengkapnya setidaknya sudah semakin yakin dan percaya.
Ditambah banyaknya buyer-buyer yang langsung juga melakukan pembelian unitnya di developer yang menyediakan tanah kapling tersebut. Singkat cerita, buyer saya ini langsung melakukan booking dengan membeli 2 kapling. Lumayan lah. Lumayan maksudnya buat saya komisinya. Nah, kemudian ketika mau melakukan pelunasan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan banget beliau ini punya saudara yang tinggal di sekitaran lokasi properti yang beliau pilih. Jadi beliau mendelegasikan saudaranya untuk coba tolong bantu survei dulu ke tanah kapling yang di Bogor ini, karena saya membeli dan pengen melakukan pelunasan. Singkat cerita, saudaranya ke lokasinya, kemudian divideokan dan alhamdulillah cocok ya, kemudian langsung melakukan pelunasan. Bahkan untuk tanda tangan AJB-nya saja, itu karena kan sekarang lagi ada COVID, jadi beliau tidak bisa meninggalkan lokasi pekerjaannya, karena di kantornya tidak diperbolehkan ya. Itu sampai AJB-nya dikirim, nah via via paket. Nah, dikirim, beliau tanda tangan, dikasih tanda mana saja yang ditandatangan, kemudian dikirim balik, kemudian dirapihkan lagi sama notaris. Ketika AJB-nya sudah jadi, baru yang yang AJB resminya dikirim langsung ke beliau kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh tata cara beli properti via online tanpa harus langsung survei ke lokasinya dulu. Jadi mendapatkan info dari YouTube, kemudian mendapatkan info lebih lengkap dari marketingnya. Ketika kurang percaya, kemudian mendapatkan info referensi dari developernya, misalkan profile developernya. Ketika sudah yakin, kemudian melakukan booking. Kemudian survei dulu dengan mendelegasikan saudara. Kalau misalkan ada saudara di daerah sekitar, ketika sudah cocok baru melakukan pelunasan. Bahkan tanda tangan di notarisnya aja itu tidak langsung di kantor notaris ya, karena memang sikonnya yang saat ini sedang banyak PSBB lah gitu. Dan alhamdulillah buyer saya ini prosesnya sudah selesai. Beliau membeli kapling ya, di daerah Bogor 2 unit, AJB-nya juga sudah selesai, dan mudah-mudahan berkah ya buat beliau dan juga buat kita semua. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana tata caranya beli rumah, tanah atau kapling via online. Nah, mudah-mudahan sedikit gambaran dari video saya ini menjadi referensi bagi Anda yang ingin mencoba membeli rumah, membeli tanah sebagai aset bagi Anda dengan cara online gitu. Paling itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya, memang masih banyak kekurangan dari video ini. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga klik notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dalam memberikan informasi seputar properti kepada Anda. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.